Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, salam sejahtera. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kali ini kita akan berbicara khusus tentang siapa sih Thomas itu. Kita selalu membayangkan Thomas itu seorang yang peragu, seorang yang mendua hati dan sebagainya. Apakah ini benar? Sebenarnya kalau kita mau jujur, Thomas itu merupakan salah satu murid Tuhan Yesus yang dikenang karena sesuatu yang negatif kan? Ya, sebagai sang peragu, pembimbang, ia hanya mau percaya kalau sudah melihat bukti yang nyata. Nama lain yang disandang adalah Didimus, artinya si kembar. Bahkan kadang-kala ditafsirkan secara simbolis sebagai rujukan kepada kepribadian yang selalu mendua. Kesan umum seperti yang saya lontarkan tadi kepada Thomas itu kayaknya kurang adil deh Bapak Ibu Saudaraku. Mengapa? Ya karena semua murid waktu itu baru mereka percaya setelah melihat bukti yang nyata loh. Bukan hanya Thomas saja. Demikian pula dengan semua murid yang lain, mereka baru bisa bersuka cita pada saat mereka melihat luka di tangan, di lambung Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Thomas digambarkan sebagai seorang yang ragu-ragu, sebagai penafsir simbolis terhadap nama Didimus itu sering terlalu dipaksakan gitu ya. Thomas itu rasionalis yang pemberani. Thomas sebagai salah satu karakter yang di Injil Yohanes muncul sampai 4 kali. Kalau kita membacanya dari semua penampilan itu terlihat bahwa ia seorang yang rasional dan pemberani. Kita baca aja langsung ya. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata pada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid Yesus berada di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Kemudian berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah itu ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Bapak, Ibu, Saudaraku, Thomas yang rasionalis, yang terkenal rasionalis dan pemberani. Ingat Bapak Ibu, Thomas sebagai salah satu karakter di Injil Yohanes yang dimuat secara 4 kali, sebanyak 4 kali dari semua penampilannya terlihat bahwa ia seorang rasionalis dan pemberani. Pada saat Tuhan Yesus ingin kembali ke Yudea, ingat untuk melihat Lazarus ya, yang saat itu dia mati. Padahal sebelumnya ia akan dirajam batu di sana. Thomas kalau kita melihatnya dengan spontan dia berkata, mari kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Ya. Demikian pula pada saat ia meresponi ucapan Tuhan Yesus tentang tujuan kepergiannya pada jalan ke sana, mengingat Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa ke tempat ia pergi tidak ada orang yang bisa datang. Thomas dengan segera menjawab, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu kamu kemana, kan begitu kasarannya. Berpikir rasional Bapak Ibu Saudaraku bukanlah hal yang salah. Ya, kita ini memang diberikan hikmat oleh Tuhan untuk berpikir. Ada banyak orang bilang begini,
Jangan gunakan pikirmu di dalam beriman, gunakanlah dengkulmu. Ini gimana ya? Enggak 100% benar Bapak Ibu Saudaraku. Berpikir rasional bukan hal yang salah. Allah menciptakan dan menebus akal budi manusia. Di dalam Roma pasal 12, di sana ada kekeliruan baru muncul pada saat kita menganut rasionalisme. Ya. Segala sesuatu baru sesuai dengan rasio kita, pada rasio manusia itu sangat terbatas Bapak Ibu Saudaraku untuk memahami semua rencana Tuhan. Ya. Begitu pula dengan Thomas, dia sangat terbatas dalam memahami apa yang dimaksud Tuhan tentunya. Ajaran Tuhan, Thomas terbatas pengetahuannya. Tuhan Yesus datang ke tempat Lazarus pada dasarnya bukan untuk dibunuh, tapi menunjukkan kuasanya atas kematian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tempat yang dituju Tuhan adalah salib, surga, dan Yesus sendiri jalan menuju ke sana. Nah, kalau Thomas mengenal Tuhan, seharusnya ia mengenal jalan tersebut. Jadi pengetahuan rasionya Thomas belum sampai ke sana, Bapak Ibu Saudaraku. Pemikiran yang rasionalis di atas turut membentuk sikap Thomas terhadap berita kebangkitan Yesus. Ia baru mau percaya kalau ada bukti yang nyata tentunya. Ya. Keraguan mereka, Thomas secara berani eksplisit menunjukkan hal itu. Murid-muridnya mungkin juga ragu tapi tidak berani, tidak sefrontal Thomas saat itu. Penjelasannya, Thomas adalah salah seorang dari 12 rasul, itu merupakan tambahan yang menarik. Penjelasan seperti ini sebelumnya hanya dikenangkan pada Yudas Iskariot, ya kan? Penulis Injil Yohanes mungkin ingin menunjukkan bahwa sekalipun Yudas Iskariot dan Thomas, ya Bapak Ibu Saudaraku, sama-sama meninggalkan persekutuan dengan murid-muridnya. Tetapi Thomas berbeda dengan Yudas, kan? Thomas tidak selamanya meninggalkan persekutuan dengan murid-muridnya, kan tidak selamanya seperti Yudas. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Jika kita melihat secara seksama penolakan Thomas terhadap berita kebangkitan Yesus Kristus yang terkesan sangat ekstrim ya. Dari struktur kalimat Yunani kalau kita mempelajarinya, bentuk imperfect elegon di sana, terlihat bahwa murid-murid yang lain selama 8 hari mereka terus-menerus memberitahu dia tentang berita kebangkitan Kristus. Penggunaan kata ganti orang kami dalam kalimat melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan, kan begitu ya. Apalagi kalau zaman dulu, kalau hanya kesaksian dari seorang perempuan saja, itu kurang akurat kalau hanya satu wanita. Tetapi hari itu Thomas diberitahu oleh murid-muridnya, kan laki-laki ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dia masih belum percaya. Di ayat 18 menurut tradisi Yahudi, kalau Thomas tidak percaya kesaksian Maria itu lumrah Bapak Ibu Saudaraku. Ya dianggap kurang berbobot lah kalau wanita yang ngomong dan sebagainya. Di sisi jumlah dan jenis kelamin kesaksian itu seharusnya sudah memadai kalau murid-muridnya ikut ngomong, kan gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tidak demikian bagi Thomas saat itu. Ia bahkan menuntut lebih dari sekedar melihat. Ia ingin mencucukkan jarinya ke luka Yesus untuk menekankan keseriusan pada ucapannya. Nah, Thomas bahkan menggunakan struktur kalimat yang sama yang diucapkan Yesus. Jika tidak akan, pemunculan kata tidak sebanyak 2 kali. Ucapan Thomas semakin menegaskan keseriusan Thomas. Ya, bagaimana sih tanggapan Tuhan terhadap persoalan yang dihadapi Thomas? Apakah Tuhan marah? Apakah Tuhan akan menghukum Thomas? Tentu tidak Bapak Ibu Saudaraku. Respon Tuhan Yesus terhadap
keraguan Thomas, walaupun Thomas menunjukkan ketidakpercayaan yang ekstrim, ya, Tuhan Yesus tetap memperdulikan Thomas. Penjelasan detail tentang penampakan diri pada Thomas itu terjadi 8 hari kemudian. Perlu untuk dicermati, 2 penampakan sebelum selalu terjadi pada hari pertama minggu itu. Pada hari minggu itu 8 hari kemudian tepat pada hari yang sama. Itu sebabnya perayaan Sabat Yahudi kan Sabtu itu diganti hari Minggu. Jemaat mula-mula saat itu gitu ya Bapak Ibu ya. Itu latar belakangnya. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap Thomas kira-kira? Kalau Anda jadi Tuhan, marah ya mungkin ya. Sudah dididik lama tapi kok gak percaya, kok gak ngerti-ngerti begitu ya. Kalau saya punya murid, sudah saya kasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali, saya marah kalau dia tidak bisa gitu. Tetapi Tuhan berbeda. Respon Tuhan terhadap keraguan Thomas, Tuhan tahu pergumulan Thomas saat itu. Mengungkapkan keraguan, ia hanya mengucapkan itu di depan murid-muridnya. Secara fisik Tuhan tidak hadir loh di sana, ya. Tidak ada seorang pun yang memberitahukan itu kepadanya, namun ia tetap mengetahui pergumulan Thomas. Ya, cara Tuhan menampakkan diri kepada Thomas menunjukkan bahwa ia mengetahui situasi yang terjadi. Ya, saat itu suasananya mencekam Bapak Ibu, Saudaraku. Murid-murid pada takut ya. Posisinya itu ya waktu Yesus disalib itu kan sangat mencekam gitu ya. Murid-muridnya begitu tahu Yesus mati itu sangat sedih, takut dengan orang Yahudi dan sebagainya. Tuhan Yesus juga memberikan apa yang sangat dibutuhkan Thomas saat itu. Di tengah ketakutannya terhadap orang Yahudi dan ketidakpercayaan Thomas, ya sebenarnya hal-hal yang paling dibutuhkan Thomas adalah uang. Oh bukan uang ya. Bukan 30 keping perak ya, itu Yudas ya. Yang dibutuhkan Thomas adalah damai sejahtera yang mengalahkan kebimbangannya. Karena itulah Tuhan mengucapkan damai sejahtera bagi kamu sebanyak 2 kali. Bapak Ibu, walaupun di sisi tata bahasa Yunani, salam ini memang diberikan kepada semua murid. Namun Thomas juga termasuk di sana kan, waktu itu dia hadir. Ya, kita juga perlu memahami bahwa itu bukanlah salam biasa tradisi Yahudi saja, tetapi diulang selama 2 kali. Berarti ada penekanan. Seandainya itu hanya sapaan biasa, maka itu tidak terlalu penting dan tidak usah ditulis di dalam Alkitab. Tapi sampai diulang beberapa kali itu berarti penting di sana ya Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus juga mengajak Thomas untuk percaya sesuai dengan kapasitas dia. Jadi Yesus tidak menuntut lebih ya, karena Tuhan tahu kelemahan setiap murid-muridnya. Kerelaan Tuhan Yesus untuk memenuhi tuntutan Thomas yang mau melihat dan mencucukkan jarinya ke luka Tuhan Yesus. Ini adalah hal-hal yang luar biasa. Walaupun di ayat selanjutnya ya Bapak Ibu, kalau kita membaca di ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Seandainya ini hanyalah kalau kita manusia, kita akan bagaimana ya? Mau percaya tapi kok belum melihat begitu ya. Kadang-kadang ingin melihat dulu baru percaya ya. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan Yesus berkenan menemui Thomas sesuai dengan tingkatan imannya ya. Jadi Thomas mau melihat dan mencucukkan jarinya ke luka Tuhan Yesus. Itu hal yang luar biasa ya. Selanjutnya kita mengetahui bahwa iman yang berdasarkan penglihatan itu bukanlah iman yang terpuji. Tetapi Tuhan Yesus tetap menemui Thomas sesuai dengan kapasitas imannya saat itu. Setiap orang kapasitas imannya berbeda-beda. Kita tidak bisa boleh memaksanya untuk sama. Ketidakpercayaan Thomas di bagian ini tidak boleh ditafsirkan dalam konteks keselamatan, ini berbeda ya. Seolah Thomas itu belum percaya kepada Yesus, bukan ya. Dalam Injil Yohanes iman bersifat progresif.
Iman bersifat progresif. Banyak hal yang harus dipahami murid Tuhan Yesus. Yesus bangkit, naik ke surga itu progresif. Ya. Jadi terus bergerak imannya. Di sana kita belajar bahwa keyakinan dan ketidakpercayaan kadang-kala bisa muncul bersamaan. Bisa enggak? Bisa. Kadang-kadang kita itu di situasi yang terdesak, kita percaya kuasa Tuhan bekerja, tetapi secara nyata Anda belum melihat apa-apa. Semuanya terasa buram. Ya kadang percaya, tidak percaya itu saling bertabrakan di dalam pikiran kita. Ketidakpercayaan kadang-kala muncul bersamaan. Karena itu kita berdoa, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kan begitu. Pengakuan yang terindah. Posisi ayat ini di akhir kitab tepat sebelum Injil Yohanes diungkapkan menjadi pengakuan Thomas terasa spesial. Bapak Ibu Saudaraku, bukan spesial pakai telur ya. Pengakuan yang relatif pendek ternyata penuh makna. Sayangnya tidak sebagian orang kadang mencibir seperti ini kayak penganut Unitarian, ya saksi Yehova. Mereka menolak keilahian Yesus. Mereka menganggap ucapan Thomas itu sebagai bentuk kekagetan. Oh my God, gitu loh kan gak mungkin ya Bapak Ibu Saudara. Karena mengingat bangsa Israel itu tidak latah. Dia memegang prinsip jangan sampai menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nggak mungkin dia bilang sit lata ketemu, oh my God. Bukan begitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Penafsiran semacam ini terlalu mengada-ngada. Orang Yahudi pada zaman dahulu sangat menjunjung tinggi nama Allah kan. Sehingga mereka tidak mungkin secara lata menyebut nama Allah sembarangan saat mereka kaget ya. Di sisi konteks cerita, pengakuan Thomas itu pasti bukan seruan kekagetan. Mereka telah masuk secara tiba-tiba di ruangan terkunci. Tuhan Yesus sempat mengucapkan kalimat panjang di sana. Sebelum Yesus berkata-kata kepada Thomas, di sisi kosakata, tata bahasa, pandangan saksi Yehova Unitarian pasti salah. Karena Tuhan Yesus ngomong panjang gitu kan. Kok oh my God, kan gak mungkin ya. Kayak lihat setan, oh my God. Kan gitu. Enggak ya Bapak Ibu Saudaraku, ini salah. Thomas menjawab di situ apokrinomai dan berkata lego, bukan Thomas berseru atau keraso. Lain ya, berbeda. Sebagai tambahan jawaban tersebut secara khusus ungkapnya kepada dia auto. Seandainya itu hanyalah seruan. Seperti penulis Injil Yohanes kata kerjanya ya keraso, ditunjukkan pada semua orang. Tapi itu bukan keraso. Ya berkata lego. Ya Bapak Ibu Saudaraku, apa yang diucapkan Thomas sebagai pengakuannya mengandung makna yang mendalam. Pengulangan kata sebanyak 2 kali. Ungkapan ini bersifat pribadi. Bukan berarti terus Thomas ini egois. Tidak. Yesus hanyalah Allah dan Tuhan bagi dia. Ini pengungkapan pribadi, bukan egois ya Bapak Ibu Saudaraku. Pengakuannya tidak sekedar berdasarkan pengakuan bersama, tapi secara pribadi dia mengakui Tuhan Yesus. Apa yang diakui juga sangat penting loh Bapak Ibu Saudaraku. Bukan hanya sekedar pengakuan kekagetan. Kebangkitan telah meneguhkan iman Thomas. Yesus adalah Allah dan Tuhan. Sejak awal Yesus memang ditampilkan sebagai Allah. Seruan Yohanes Pembaptis di Alkitab turut mempertegas ya kebenaran ini Yesus adalah Tuhan. Kalau orang lain dia merasa tidak percaya dengan keilahian Allah, ya nggak apa-apa, itu haknya mereka. Kita tidak bisa memaksa mereka. Hal ini tampak luar biasa apabila kita kaitkan dengan fakta bahwa Yesus Tuhan. Ya Bapak Ibu, Tuhan juga pernah dikenangkan pada Allah di sana. Di ayat 12-13, berkat bagi yang percaya walaupun tanpa melihat. Ini ya di ayat 29. Injil Yohanes menyinggung beberapa konsep tentang iman. Ya, ada orang yang tertentu mengikut Yesus hanya memuaskan kebutuhan jasmaninya saja. Jadi, saat orang itu ekonominya lemah, susah, sakit, dia akan meninggalkan Tuhan. Ya, dalam menghadapi kesukaran hidup, imannya akan runtuh. Ada orang yang percaya karena hanya melihat mujizat. Dan kepada orang-orang tertentu, ya Bapak Ibu Saudaraku, Thomas juga
Awalnya dia ingin melihat mujizat, tetapi semacam orang yang hanya mengejar mujizat itu Tuhan kurang mempercayakan dirinya kepada tipe-tipe orang yang seperti itu, hanya mengejar mujizat saja. Yang dikejar mujizatnya bukan Allah, tetapi hati mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada juga orang yang seperti Thomas, walaupun keyakinannya didorong oleh mujizat, tetapi ia akhirnya mengambil keputusan pribadi di dalam hatinya. Iman yang indah yang diajarkan Yesus itu memang percaya sekalipun tidak melihat. Memang itu yang Tuhan ajarkan. Dan ucapan Tuhan Yesus, Thomas terlihat akhirnya tidak menjadi. Jadi dari ucapan Yesus tadi, Thomas akhirnya tidak mencucukkan tangannya, nggak jadi gitu ya. Dia percaya itu Tuhan. Jadi Thomas tidak mengatakan berbagilah mereka yang melihat dan menunjukkan hati. Jadi Tuhan tidak mengatakan, saya akan ulang ya, berbagilah mereka yang melihat dan menyucukkan jarinya. Enggak kan ya, salah ya. Thomas sudah belajar bahwa tuntutan imannya terlalu berlebihan. Dia sadar, oh itu Tuhan, gak perlu aku mencucukkan, aku sudah sadar dia adalah Tuhan gitu ya. Kadang-kala anak-anak Tuhan itu tuntutan imannya terlalu tidak wajar ya Bapak Ibu Saudaraku. Saatnya semua hal itu nyata, jelas bagi kita bahwa iman kita seringkali tidak lebih dari sekedar keterpaksaan. Mau tidak mau kita percaya karena bukti sudah ada. Maka tidak bisa dibantahkan. Tapi iman yang benar, ya, ini adalah event Paskah. Saya akan ingatkan Bapak Ibu Saudaraku, iman yang benar adalah mempercayai apa yang dikatakan oleh kitab suci. Mari kita belajar mengimaninya. Selamat Paskah, kiranya kita sadar, kita percaya bahwa kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Tuhan mati untuk kita. Jumat Agung memperingati hari kematian Yesus Kristus di kayu salib saat itu. Kalau Thomas saat itu dia meragukan kebangkitan Yesus, dia ingin melihat sendiri dengan matanya apakah benar lukanya ada di lambungnya. Dia ingin mencucukkan jarinya. Tetapi sejak dia bertemu Yesus, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera itu melunturkan kebimbangan. Damai sejahtera Allah itu melunturkan keraguan. Bapak Ibu Saudaraku, Thomas tidak jadi mencucukkan jarinya. Dia sadar tuntutan imannya terlalu berlebihan. Dia sadar yang di depannya itu Yesus. Aku telah melihat Yesus ternyata. Yesus telah bangkit. Hai orang-orang percaya dimanapun Anda berada. Event Paskah ini, kematian Yesus di kayu salib, Jumat Agung sampai pada hari Minggu dia bangkit, itu menunjukkan kasih yang tak terbatas. Kasih yang terindah. Dia merengkuh segala kelemahan kita. Dia mati untuk kita. Kiranya pada perayaan Paskah kali ini membuat iman kita semakin progresif menuju sesuai dengan kedewasaan di dalam Kristus. Saling melayani sesama. Mengasihi Tuhan Yesus dengan mengasihi sesama. Paskah tidak identik dengan suka-suka, berhura-hura dan sebagainya. Paskah mengidentikan di mana kita sadar kita ditebus dengan darah yang mahal. Jadi jangan berbuat yang sia-sia, mengejar kepuasan yang tiada hentinya. Semua niscaya sia-sia. Hanya Yesus yang bisa mengisi ruangan hati kita. Biarlah momen Paskah ini mengingatkan kita sebagai orang benar tetap beriman walaupun belum melihat, tetapi percaya kemuliaan Allah, hadirat Allah, kasih Allah. Allah hadir di setiap langkah hidup kita. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah.